Ya. Oke. Nah, jadi gini, Dek. Tadi kan sudah saya terangkan di materi sebelumnya untuk SOAP gitu ya, atau dokumentasi dalam bentuk SOAP. S-nya tadi subjektif, kemudian O-nya itu objektif, kemudian A-nya itu adalah asesmen hasil dari S dan O-nya. Kemudian setelah ketemu asesmennya, baru kita ke P atau planning. Planning itu nanti isinya adalah yang pertama itu rencana asuhan, yang kedua adalah pelaksanaan asuhan, yang ketiga itu nanti adalah pelaksanaannya gitu. Nah, ini contohnya, ini contoh yang memang ada salah-salahnya ya, Dek ya, dan ini langsung sekalian akan saya benarkan gitu. Jadi tadi kan di e-link sudah saya berikan kasus dan juga formatnya. Nah, nanti kasusnya itu kalian masuk-masukkan ke dalam ini, Dek, ke dalam format yang sudah saya berikan. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada judul Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Nyonya Nyonya H, P1A-nya ini harusnya ada isinya. Jadi semisal nih ada tulisan P1 A0 AH1, artinya adalah dia sudah pernah melahirkan 1 kali, P1 kali itu artinya sudah melahirkan 1 kali, A itu adalah abortus, itu dia kalau semisalnya A0, tulisannya A0 itu artinya abortusnya tidak pernah. Kemudian AH1 itu artinya anak hidup 1 gitu. Terus kemudian umur 26 tahun nifas hari keempat dengan tromboplebitis. Tromboplebitis ini hasil dari mana? Itu tromboplebitis ini adalah hasil dari tadi melakukan S-nya, kajian S dan kajian O. Itu nanti ditulis di judulnya ini, dengannya ini gitu, Dek. Dengannya ini adalah hasil dari S atau O yang dimasukkan ke dalam asesmen itu. Ini. Nah, ini hari tanggal, ini nanti sudah ada di kasus, silahkan diisi hari tanggalnya, kemudian jam pengkajiannya jam berapa, kemudian tempat pengkajiannya di mana, itu nanti silahkan ditulis. Kemudian ini ada data objektif ya, data apa namanya, ibu dan juga data suami. Kalau misalnya di kasus nanti kok tidak ada data suami, bisa dikarang saja deh untuk datanya gitu. Ini keluhan utama itu sudah ada di kasus juga. Jadi keluhan utama itu semisal nih pada saat KIE kan kalian tanya, Ibu ada keluhan enggak? Nah, itu kita masukkan ke dalam data S. Artinya data S itu adalah data tanya jawab kita kepada pasien. Masih dalam lingkup tanya jawab saja gitu. Keluhan-keluhan, kemudian riwayat-riwayat sebelumnya yang dilakukan oleh pasien sampai dengan dia datang ke tempat kita untuk melakukan pemeriksaan. Itu nanti semua data masuk di S. Jadi ini ada data biodata, kemudian ada keluhan utama. Contoh kalimat dari keluhan utama itu, Ibu mengeluh badannya terasa panas, nyeri pada betis, kaki kiri bengkak dan kemerahan. Oh, ini keluhan utama, ini adalah tadi salah satu dari tanda gejala tromboplebitis. Ini Ibu mengeluh badannya terasa panas, nyeri, betis pada kiri bengkak dan kemerahan. Kemudian riwayat menstruasinya. Oh, dia umur menarche-nya itu 12 tahun. Menarche itu artinya pertama kali menstruasi. Jadi umur menarche 12 tahun, lama haidnya 6 sampai 7 hari. Kemudian jumlah darah haidnya ganti pembalut 3 sampai 4 kali sehari. Tidak ada masalah atau kelainan pada menstruasi seperti dismenor, menorrhagia, puting, meteorargi, dan premenstruasi sindrom. Nah, di data ini, semisal nanti kok kalian tidak ada di kasusnya, kalian bisa mengira-ngira saja di ini. Atau kalian bisa juga mengira-ngira, kalau saya dulu menstruasi berapa ya? Apa umur berapa ya? Lamanya sekitar berapa lama ya? Darah haidnya berapa kali ganti pembalut ya? Nah, itu bisa kalian isikan sesuai dengan diri kalian pun juga tidak masalah gitu. Yang penting di sini kalau misalnya di dalam kasus tidak ada, nanti kita kira-kira saja gitu. Kemudian riwayat pernikahan, kawin, ya. Berapa kali kawin? 1 kali. Nikah umur berapa? Umur 20 tahun, lama pernikahannya adalah 6 tahun. Nah, ini riwayat kehamilannya, P1A0 H1. Nah, ini seharusnya tadi ditulis di atas, Dik. P1A0 AH1. Itu seharusnya ditulis di sini tadi. P1A0 AH1. Itu ditulis di status obstetrinya di sini. Terus kemudian
Kehamilan, hamil pertama itu tahun 2020, penyakitnya tidak ada, umur kehamilannya pada saat dia melahirkan 39 minggu. Kemudian jenisnya normal, penolongnya bidan, penyakit penyertanya tidak ada. Jenis kelamin, jika jenis kelamin itu laki-laki, berat badannya itu dalam bentuk gram, ingat, dalam bentuk gram. Terus kondisi sekarang sehat, ini laktasi, ASI keluar lancar, penyulit ini tidak ada. Nah, terus kemudian riwayat penyakit yang lalu atau operasi, pernah dirawat? Tidak pernah. Pernah dioperasi? Tidak pernah. Kemudian riwayat penyakit keluarga, ini yang pernah menderita sakit, tidak ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit menular, menurun dan menahun. Contohnya penyakit menular itu adalah TBC, kemudian apalagi HIV/AIDS, itu. Terus kemudian menurun itu adalah bisa jadi jantung, kemudian hipertensi, kemudian DM. Kemudian untuk menahun ini juga hampir sama dengan yang menurun ini, yaitu hipertensi, kemudian diabetes gitu. Itu masuk di sini. Terus kemudian riwayat keluarga berencana. Nomor, jenis alkon itu adalah alat kontrasepsi, kemudian lama pakai, keluhan, kemudian di sini tahun lepas, kemudian alasannya untuk apa? Kalau misalnya di kasus tidak ada, kalian bisa ngarang saja gitu. Kalau memang kalian bingung untuk mengarang, kalau misalnya nih, kita kan bisa mereka nih, semisal nih di kasus saya itu dia sekarang sudah P2. Kalau P2 itu kan artinya dia pernah melahirkan, gitu kan? Kalau dia pernah melahirkan berarti yang antara kehamilan 1 dengan kehamilan 2 kan masih ada jarak. Nah, bisa jadi dia menggunakan keluarga berencana. Jadi kalian sambil berpikir juga seperti itu. Ini P berapa ya? Kira-kira dia menggunakan KB atau enggak ya? Nah, itu semisal tidak ada di kasusnya gitu. Nah, alasan lepasnya bisa jadi alasan lepas karena ingin hamil anak yang kedua ini gitu. Itu ya. Jadi nanti misalnya di kasus kok tidak ada, kalian bisa mengira-ngira itu dari riwayat obstetrinya dan sebagainya. Kalau misalnya P1, kalau P1 kira-kira, oh iya, kalau P1 semisal nih P1 gitu, berarti bisa jadi dilihat lagi dari lama menikahnya. Kalau misalnya lama menikahnya kok dia sampai 6 tahun, itu bisa jadi dia memang karena ada infertil sekunder. Kemudian kalau misalnya bisa jadi juga karena memang di di program hamilnya memang tidak mau hamil dulu karena mungkin ada pekerjaan yang belum bisa diselesaikan, kemudian kuliah yang belum selesai, sehingga kenapa dia mempunyai anak mungkin setelah 3 tahun atau mungkin setelah 2 tahun gitu. Nah, itu nanti bisa semisal KB-nya bisa jadi nanti alkonnya adalah kondom gitu, bisa juga dituliskan di sini gitu. Alasan melepasnya itu apa gitu. Kalau kondom itu kan yang menggunakan adalah laki-laki ya, bukan perempuan. Ini yang digunakan oleh perempuan saja. Gitu. Misalnya pil KB gitu, alasan lepasnya apa? Karena ingin kuliahnya sudah selesai dan ingin mempunyai anak gitu. Itu. Terus kemudian pola makan, minum, eliminasi, kemudian istirahat dan psikososial. Di sini ada pola makan, kemudian pola minum, pola eliminasi itu artinya BAK dan BAB-nya, kemudian pola istirahatnya. Nah, ini personal hygiene. Personal hygiene semuanya sudah ada di format, jadi nanti kalian tinggal memindahkan di situ. Yang jelas yang ingin saya tekankan adalah kalau data S atau data subjektif itu artinya data pada saat kita bertanya-tanya kepada pasien. Entah kepada pasiennya sendiri, entah kepada keluarganya. Itu masuk kepada data S. Itu. Nah, ini contohnya data S seperti ini. Ganti pembalut berapa kali sehari, ganti pakaian, aktivitasnya, kemudian seksualitasnya, keluhannya ada atau tidak, atau kalau mungkin bisa digali lagi berapa kali dia melakukan hubungan seksual gitu. Terus kemudian data psikologis. Ini respon orang tua, respon anggota keluarga, kemudian dukungan keluarga itu bagaimana terhadap kelahiran bayinya gitu. Ini kenapa kita menggunakan data psikologi ini? Ini adalah salah satu tadi yang sudah saya terangkan di risk assessment tools adalah untuk mengkoreksi atau untuk melihat gangguan kejiwaan pada seseorang itu setelah melahirkan gitu. Karena memang ini seperti gunung es gitu, Dek. Kita tidak pernah tahu karena memang tidak kayak gangguan kejiwaan pada ibu postpartum itu masih diabaikan gitu, sehingga ya itu tadi sekarang yang baru tren isu terkini itu memang
sedang banyak tinggi-tingginya kasus depresi postpartum. Itu sehingga perlu kita kaji di sini gitu. Terus kemudian riwayat laktasi. Ini riwayat laktasi. Jadi data S ini pun nanti data S kemudian data O ini nanti akan menghasilkan asesmen, menghasilkan hasil sakjane seko iki pasiennya itu kenapa toh yang nanti akan melahirkan atau akan menghasilkan planning. Planningnya tadi berisi apa? Rencana, kemudian berisi apa lagi? Berisi pelaksanaan dan evaluasi. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk data objektif. Ingat, kalau data objektif itu adalah hasil dari pemeriksaan. Ya, entah pemeriksaan apapun itu kita masukkan ke pemeriksaan. Yang penting adalah pemeriksaan fisik, kemudian ada pemeriksaan penunjang. Contoh pemeriksaan penunjang itu apa? Ya seperti kita melakukan, Sapan Bu Ais, terima kasih. Seperti kita melakukan pemeriksaan USG, kemudian seperti kita melakukan pemeriksaan laboratorium seperti tes darah, kemudian ronsen, ya itu bisa masuk ke data objektif. Itu data objektif dari data penunjang. Nanti masuknya ke data penunjang gitu. Kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan seperti tekanan darah, kemudian kita melakukan palpasi, perkusi, ketukan, masih ingat kan dulu di pemeriksaan fisik ada palpasi, perkusi, kemudian auskultasi, mendengarkan gitu. Itu kita masuknya ke data objektif ini. Keadaan umumnya bagaimana nih? Oh, baik. Kesadarannya apa nih? Oh, ada komposmetis. Kalau komposmetis itu artinya bagus gitu. Sadar seutuhnya gitu. Terus kemudian keadaan emosionalnya baik. Dari mana tahu? Ya tadi dari pengkajiannya tadi gitu. Dari pengkajian yang mana gitu? Dari pengajian subjektifnya tadi gitu. Terus kemudian kok bisa masuk ke data objektif? Nah, kita bisa melihat itu dari raut mukanya juga gitu. Itu masuk ke data objektif. Kemudian tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital ini TD, tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu. Tekanan darah ini kurang deh satuannya. Ini harus lengkap ya, mmHg gitu. Kemudian nadinya berapa kali per menit, pernafasannya berapa kali per menit, kemudian suhunya berapa kali per menit. Pemeriksaan fisik ini di sini di payudara. Payudaranya terlihat seperti apa? Oh, terlihat bersih, konsistensinya lunak atau konsistensinya keras. Ini nanti menggambarkan siapa ibu itu ada kelainan nggak di payudara. Contohnya kayak bendungan ASI, ada nggak bendungan ASI? Nanti kalau misalnya bendungan ASI itu tidak dimanajemen dengan bagus, nanti dia akan menyebabkan apa? Mastitis. Kalau mastitis tidak dimanajemen lagi dengan bagus, nanti akan menimbulkan apa? Abses gitu. Nah, jadi dari pemeriksaan ini kita bisa mengetahui sejauh mana permasalahan pada payudara itu gitu. Nah, ini contoh simetris kanan kiri, kemudian puting susu menonjol. Nah, kalau misalnya tidak menonjol bagaimana ya? Nanti kita masuk ke planningnya. Oh, nanti kita akan melakukan perawatan nih, bagaimana menangani puting susu yang mendelep gitu, yang datar gitu agar dia menonjol, gampang dihisap itu menggunakan apa. Nah, itu nanti masuk ke dalam planning gitu. Nah, jadi planning itu ya kita tetap melihat dari asesmennya, melihat dari S-nya, melihat dari O-nya gitu. Itu. Terus ini terdapat hiperpigmentasi pada areola mame, terus tidak nyeri, abses dan tidak ada abses dan bengkak, kemudian kolostrumnya sudah keluar, terus ASI keluar dengan lancar gitu. Oke, kalau kolostrum ini mungkin di hari pertama, kedua, ketiga itu masih kolostrum. Nanti kalau di hari-hari berikutnya dia sudah ke F2 itu sudah bukan lagi kolostrum gitu yang keluar gitu. Jadi nanti kalian juga harus menyesuaikan tuh tergantung hari keberapa tuh gitu. Tergantung semisal kasusnya nggak ada, oh kasusnya nggak ada berarti kalau dilihat lagi KF-nya KF berapa nih? Oh KF2. Berarti KF2 sudah tidak membicarakan kolostrum nih, yang dibicarakan adalah ASI. Berarti kolostrumnya nanti di sini diganti ASI gitu. Terus perutnya seperti apa? Nih yang paling penting adalah fundus uteri untuk mengetahui perdarahan. Bagaimana kontraksinya, bagus atau tidak gitu. Nah ini fundus uternya gimana nih? Oh sudah ada di pertengahan pusat sintesis. Kalian langsung juga harus langsung berpikirnya cepat. Oh misalnya ini di KF2. Ini seharusnya fundusnya itu sampai mana sih gitu. Itu kalian juga harus sampai berpikir seperti itu. Itu normal atau enggak gitu. Itu terus kontraksi uterusnya keras. Oh bagus berarti. Contohnya kandung kemihnya kosong. Kenapa kita harus memeriksa juga kandung kemih? Karena tadi di risk assessment tools-nya itu ada salah satu tadi gangguan-gangguan berkemih. Contoh gangguan berkemih itu diantaranya tadi adalah
inkontinensia urin atau retensia urin gitu. Nah, itu sehingga kenapa kita harus melakukan pemeriksaan juga di kandung kemihnya gitu. Terus vulva dan perineum itu nanti pengeluaran atau sanguinolenta. Ini pengeluaran perdarahannya seperti mana? Bagus atau enggak? Sesuai enggak di hari semisal KF2 itu sekitar hari ke-10 sesuai enggak kalau semisalnya masih sanguinolenta gitu. Nah, ini terus kemudian diperiksa juga jahitannya gitu. Jahitannya seperti apa? Ada enggak tanda-tanda infeksinya gitu. Kalian berpegang saja ke redanya gitu, redness, kemudian sampai dengan ke bagaimana penyatuan lukanya, approximability, kemudian sampai dengan ke penyatuan lukanya itu bagaimana pada saat kalau misalnya pasien itu ada penjahitan gitu, terus ada jahit perineum gitu, terus kemudian ekstremitasnya ini bagaimana? Oh, ekstremitas bawah ada odem, kaki kiri bengkak dan kemerahan, nyeri pada betis, jari-jari lengkap, kaki kiri sulit digerakkan, simetris kanan kiri, ekstremitas atas jari-jari lengkap, pergerakan baik, tidak ada odem. Nah, dari sini kita melihat nih, Dek, kenapa tadi kita bisa menuliskan dia terjadi tromboplebitis, karena salah satu ini pemeriksaan di ekstremitas kok ada tanda-tanda tromboplebitis. Kemudian di mana tadi di keluhan utamanya tadi juga mengarah ke tanda-tanda tromboplebitis gitu. Kemudian pemeriksaan penunjang tidak dilakukan. Itu. Kalau misalnya ada ya pemeriksaan penunjang apa? Misalnya ada pemeriksaan HB dituliskan di sini, ada pemeriksaan USG dituliskan di sini di pemeriksaan penunjang. Nah, analisanya atau asesmennya itu adalah asesmen atau analisa. Diagnosanya apa? Oh, P1AA0 AH1 26 tahun nifas hari keempat dengan tromboplebitis. Ini kebetulan kasusnya adalah hari keempat, Dik. Ini saya memberikan contoh saja, contoh dokumentasi, dan ternyata di sini kasusnya adalah hari keempat dan dia terjadi tromboplebitis. Masalahnya apa? Masalahnya kakinya tadi bengkak, kemerahan dan nyeri pada betis. Ini didapatkan dari mana? Dari tadi disubjektif tadi, keluhan utama pasien tadi. Terus kemudian kebutuhannya apa? KIE mengatasi nyeri dan ambulasi dini. Diagnosa potensialnya apa? Emboli pulmonum. Nah, ini untuk diagnosa potensialnya ini setelah misalnya nanti terjadi tromboplebitis, dia akan menjadi apa? Diagnosa potensial. Kalau misal tromboplebitis tidak bisa diatasi, nanti akan mengarah kemana? Nah, itu masuk ke diagnosa potensial. Kemudian antisipasinya, kolaborasi dengan dokter. Terus untuk pemberian terapi antipiretik, kemudian untuk mengatasi demamnya dulu gitu. Nah, oke, sudah selesai, kita masuk di asesmennya. Asesmennya seperti ini contohnya, asesmen atau analisanya. Kita sekarang masuk ke bagian planningnya. Ini planningnya itu seperti ini. Yang pertama, yang namanya perencanaan itu adalah semua tindakan yang tergantung dari kasus-kasus pasien. Misal kok tadi di dalam data subjektif ada di mana, Dek, di data psikologisnya tadi ada kok ibu merasakan sering sedih, ibu merasakan sering murung. Semisal nih suaminya bilang, iya kok istri saya kok tiba-tiba suka sering murung, sering ngalamun. Ya itu nanti pun kita harus masukkan di perencanaan ini, apa yang harus kita berikan di perencanaan gitu. Oh, contohnya KIE tentang apa? Mengatasi postpartum blues. Atau KIE tentang apa? Kerjasama suami dalam membantu pekerjaan istri. Nah, itu nanti masuk ke perencanaan di sini, Dek. Nah, ini contoh perencanaannya. Kalau kita sudah masuk ke perencanaan, ke pelaksanaan evaluasi, berarti kita sudah sampai ke planning atau ke P. Nah, P tadi kan terdiri dari 3, perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi. Nah, perencanaannya contohnya jelaskan pada ibu dan keluarga mengenai hasil pemeriksaan. Nah, itu yang harus pertama kali kita lakukan, Bu. Tadi hasil dari kita ngobrol dan hasil dari kita. Jadi kayak kalian kalau konseling itu diterapkan di sini. Hasil dari kita ngobrol, hasil dari pemeriksaan, ternyata didapatkan tekanan darah sekian, Bu. Nadinya sekian, tapi kok ada sedikit pembengkakan di area kaki, karena tadi Ibu mengeluh ya, dan ini kok nampaknya mengarah ke tromboplebitis. Nah, itu terus kemudian kita memberi KIE ini cara mengatasi nyerinya. Kemudian ajarkan Ibu untuk ambulasi dini, karena menurut penelitian itu kenapa dia terjadi tromboplebitis, karena memang Ibu itu kurang ambulasi dini gitu deh. Artinya setelah 2 jam postpartum dia tidak duduk atau tidak apa, jadi hanya tidur saja dan menyebabkan aliran darah yang dari kaki itu susah mengalir gitu. Artinya tidak bisa aliran sistemiknya di dalam
tubuh itu dia tidak bagus gitu, sehingga dia mentok saja ke kaki gitu. Gitu. Terus kemudian anjurkan ibu untuk tidak menggunakan pakaian ketat. Ya agar apa? Ya agar apa namanya tadi aliran darah maupun aliran air itu dia bisa mengalir secara lancar. Kemudian ajarkan ibu untuk memperbanyak minum. Terus KIE, nutrisi, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi, anjurkan ibu untuk kunjungan ulang, kemudian dokumentasi. Nah, ini pelaksanaannya ini adalah jabaran dari perencanaannya. Ini. Nah, ini harusnya ada yang kurang enggak ini? Menganjurkan ibu untuk kunjungan ulang jika kondisi memburuk. Nah, kalau harusnya ada tambahan lagi, kalau semisalnya kondisi semisalnya ibu merasakan stabil, maka ibu juga harus kunjungan ulang di hari ketiga mungkin gitu. Ini jangan hanya pada saat kondisi memburuk gitu, karena kita harus tahu perkembangan pasien karena ini kasus trombophlebitis gitu. Terus kemudian evaluasinya ini adalah hasil dari pelaksanaan. Jadi kalau perencanaan itu diturunkan ke pelaksanaan diturunkan ke evaluasi gitu. Jangan lupa diberikan tanggal, jangan lupa diberikan jam, jangan lupa diberikan tanda tangan bidannya. Bahkan kalau misalnya di rumah sakit tertentu itu ada 2 loh, Dik, tanda tangannya setiap memberikan KIE seperti ini. Contoh nih, memberikan kalau misalnya ini masih dirawat ya, Dik, ya, masih kondisi dirawat itu hari pertama mungkin dia diberikan KIE mengatasi nyeri. Terus apa namanya? Ini ibu untuk ambulasi dini dan ibu untuk tidak menggunakan pakaian ketat ini mungkin bisa jadi di hari pertama. Nah, nanti di hari pertama ibu tersebut juga harus tanda tangan menyatakan bahwa tenang, petugas kesehatannya ini sudah memberikan konseling karena sudah ada pernyataan dari pasien bahwa dia sudah mendapatkan konseling. Ada yang seperti itu untuk pembuatan askepnya di rumah sakit gitu. Nanti tergantung apa namanya dokumentasi di rumah sakit itu seperti apa gitu atau di tempat bidan itu seperti apa gitu. Itu terus ini evaluasinya, jadi evaluasi dari pemberian hasil nih. Contoh menjelaskan pada ibu dan keluarga hasil pemeriksaannya sekian, suhunya sekian, dan kaki kirinya ternyata bengkak, Bu. Kalau dari kondisi umumnya ini masih dalam batas normal, cuman terdapat apa namanya pembengkakan pada kaki kiri ini tadi gitu. Terus, nah dari nomor 1 itu tadi evaluasinya adalah ibu dan keluarga mengetahui hasil pemeriksaan dan kondisi ibu sekarang gitu. Terus kemudian ini evaluasinya, oh ternyata ibu sudah mengerti bagaimana cara mengatasi nyerinya. Oh ternyata ibu sudah mengerti bagaimana cara ambulasi dini. Oh ibu sudah mengerti bagaimana dia untuk tidak menggunakan pakaian ketat lagi gitu. Ini adalah contoh-contoh apa namanya dari tadi yang sudah saya jelaskan di depan gitu, yang manajemen dan pendokumentasian salah satunya ada seperti ini dokumentasinya. Nah besok kalau kalian ECE itu nanti akan ditambahkan dengan journal reading gitu, tinjauan dari sisi jurnal terhadap kasus yang kalian dapatkan gitu. Ini sedikit untuk tadi apa yang saya terangkan untuk swabnya. Dan nanti kalian bisa kalau misalnya ini juga bisa melihat dari risk assessment tools-nya tadi gitu, Dek. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu tidak? Saya stop record dulu. Ibu izin